Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok kami akan mempresentasikan materi dari kriptografi modern. Selanjutnya akan dibaca. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Enzar Anadel, yang kedua Yuda Anugrah, yang ketiga Teddy Biantoro, dan terakhir saya Fadli Madini Abbas. Baik, pada materi kali ini kami akan membahas pendahuluan. Yang pertama, yang selanjutnya adalah jenis algoritma kriptografi modern. Yang ketiga, representasi bit dan XOR. Yang keempat, stream chipper. Yang kelima, block chipper. Dan yang terakhir, DES, RC4, dan RSA. Selanjutnya akan dibaca oleh Yuda. Baik, sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Di sini ada kriptografi modern. Kriptografi modern di sini ialah kriptografi yang operasinya itu dengan mode bit, jadi tidak lagi dengan mode karakter seperti kriptografi klasik. Jadi dapat dibilang semua kunci atau key-nya plain text, hypertext diproses dalam rangkaian bit atau byte. Kriptografi modern ini operasinya tuh banyak menggunakan sort. Di sini dalam tekniknya kriptografi modern masih menggunakan teknik dari kriptografi klasik seperti substitusi dan transposisi, tetapi lebih kompleks agar sangat sulit analisis atau dipecahkan. Ini proses kriptografi sederhana yang mana pengirim ingin mengirim sebuah data yang datanya akan diinskripsi, terus di jaringan, terus masuk ke lalu dideskripsikan agar dapat dimengerti dan diterima oleh receiver. Ini klasik modern kriptografi hierarki atau susunannya. Di sini yang akan dijelaskan oleh ini yaitu yang di modern. Kalau dilihat dari jenisnya dibagi menjadi secret key dan public key. Di mana secret key ada block chipper dan stream chipper. Di block chipper menggunakan algoritma Blowfish, AES, dan DES. Di stream chipper menggunakan algoritma RC4. Kalau dilihat di public key, asimetrik atau menggunakan kunci yang berbeda, ada algoritma RSA, DSA. Di sini kami menjelaskan algoritma yang sering digunakan saja. Yang kedua, representasi bit dan sort. Pesan dalam bentuk rangkaian bit dibaca menjadi beberapa blok. Contoh plain text 1001, 10101110 dibagi menjadi 4 blok bit, maka akan menjadi seperti ini. 101 itu kalau didesimalkan akan menjadi 9. Harusnya kita sudah paham dalam konversi bilangan biner ke desimal. Terus kalau 1101 maka jadi 13, 0110 jadi 6. Jika dibagi menjadi blok 3 bit maka akan menjadi seperti ini. 100, 11, 010, 110, yang mana jadi 4726. Padding bit di sini adalah bit tambahan jika ukuran blok terakhir itu tidak mencukupi panjang blok. Contoh plain text yang tadi 1001, 1101, 0110 dibagi menjadi blok 5 bit maka akan menjadi seperti ini, 100, 11, 10, 101. Nah, yang 10 ini di akhirnya yang 10 ini ditambah bit 3 bit yaitu 00, 110 agar sama bloknya. Tapi di sini ada konsekuensinya yang mana mengakibatkan ukuran ciphertextnya sedikit lebih besar daripada ukuran plaintext semula. Dan representasi dalam hexadesimal. Pada beberapa algoritma kriptografi pesan dinyatakan dalam kode hex, yang mana 00 sama dengan 0, 0100 sama dengan 4, 1000 sama dengan 8, dan seterusnya. Contoh plaintext yang di sini dibagi menjadi blok 4 bit. Kita bagi lagi menjadi 4 blok bit, maka hexnya didapatkannya 9DC. Dan di sini operasi store-nya disimbolkan dengan seperti ini, lingkaran ada tanda tambah di dalamnya. Ini operasi biasanya 0 sama dengan 0, 1 sama 0, 1 sama dengan 1, 0 sama 1 sama dengan 1, 1 sama 1 sama dengan 0.
jika dioperasikan maka tinggal dua rangkaian dioperasikan dengan SOR, maka operasi dilakukan dengan mensorkan setiap bit. Jadi seperti ini, 1 SOR 1 sama dengan 0 SOR 1 sama dengan 1 dan seterusnya. Nah, inilah kalimat yang dienkripsi dengan SOR sederhana. Tetapi algoritma SOR sederhana ini tidak aman karena ciphertextnya mudah dipecahkan. Panjang kunci dapat ditemukan dengan metode Kaspersky. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abbas. Baiklah. Baik, yang ketiga adalah jenis algoritma kriptografi modern. Berdasarkan kunci yang dipakai, algoritma kriptografi modern dibagi menjadi: yang pertama adalah algoritma simetri, algoritma yang memakai kunci simetri, yaitu ada dua, ada block keeper dengan DES, 3DES, yang selanjutnya adalah string keeper, yaitu ada RC4 dan SEEL. Yang kedua adalah algoritma asimetris atau algoritma yang memakai kunci asimetris atau public. Contohnya DSE dan RSE. Baik, selanjutnya dibaca oleh Zara Naden. Stream chipper merupakan kategori algoritma kriptografi modern berbasis bit. Kategori chipper berbasis bit dapat dikelompokkan menjadi: 1. Chip peralir atau stream chipper, itu beroperasi pada bit tunggal dan enkripsi atau deskripsi bit per bit. 2. Chip per blok atau block chipper, itu beroperasi pada blok bit 64 bit atau blok 8 karakter blok dan enkripsi atau deskripsi blok per blok. Chip peralir mengenkripsi plain text menjadi ciphertext ke bit per bit dengan bit-bit kunci atau dinamakan bit keystream atau byte per byte atau 1 byte setiap kali transformasi. Ini diperkenalkan oleh tentara bernama Vernam melalui algoritmanya Vernam Chipper. Vernam Chipper diadopsi dari one-time pad chipper, yang dalam hal ini karakter diganti dengan bit 0 atau 1. Diagram chip peralir. Bit-bit kunci untuk enkripsi atau deskripsi disebut keystream. Keystream dibangkitkan oleh keystream generator. Keystream dieksorkan dengan bit-bit plain text P1, P2 dan seterusnya, menghasilkan aliran bit-bit ciphertext C1 sama CI sama dengan P dan KI. Di sisi penerima dibangkitkan keystream yang sama untuk mendeteksi aliran bit-bit ciphertext. Ini adalah contoh pengenkripsi dari plain text ke keystream, yaitu dengan 1 dieksorkan 1 menjadi 0, lalu dan seterusnya. Lalu deskripsinya untuk menghasilkan plain text dari ciphertext dieksorkan dengan keystream. Contohnya tuh 0 dieksorkan 1 menjadi 1, lalu 1 dieksorkan dengan 0 jadi 1, dan seterusnya. Keamanan chip peralir bergantung seluruhnya pada keystream generator. Tinjau 3 kasus yang dihasilkan oleh keystream generator. 1. Keystream seluruhnya 0. 2. Keystream berulang secara periodik. 3. Keystream benar-benar acak. Contoh dengan kasus. Kasus pertama, jika pembangkit mengeluarkan keystream yang seluruhnya 0, contohnya itu keystream 0 contohnya, maka ciphertextnya sama dengan plain text. Sebab C sama dengan PI dieksorkan 0 sama dengan PI dan proses enkripsi menjadi tak berarti. Kasus kedua, jika pembangkit mengeluarkan keystream yang berulang secara periodik, contohnya keystream 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 dan seterusnya, maka algoritma enkripsinya sama dengan chipper XOR sederhana yang memiliki tingkat keamanan yang rendah. Kasus ketiga, jika pembangkit mengeluarkan keystream benar-benar acak atau truly random, maka algoritma enkripsinya sama dengan one-time pad dengan tingkat keamanan yang sempurna, serta
keystreamnya 01101010101 dan seterusnya. Pada kasus ini panjang keystream atau panjang plaintext, dan kita mendapatkan chipper alias sebagai unbreakable chipper. Keystream generator. Keystream generator diimplementasikan sebagai prosedur yang sama di sisi pengirim dan penerima pesan. Keystream generator dapat membangkitkan keystream berbasis bit per bit atau dalam blok-blok bit. Jika keystream berbentuk blok-blok bit, chipper blok dapat digunakan untuk memperoleh chipper alias. Keystream generator menerima masukan sebuah kunci U. Keluaran dari prosedur merupakan fungsi dari U. Pengirim dan penerima harus memiliki kunci U yang sama. Kunci U ini harus dijaga kerahasiaannya. Ini adalah contohnya. Contoh U sama dengan 111. U adalah kunci 4 bit yang dipilih sembarang kecuali 0000. Algoritma sederhana memperoleh keystream: XOR-kan bit 1 dengan bit keempat dari 4 bit sebelumnya. Ini adalah contohnya. 1 di XOR-kan 1 maka hasilnya 0, lalu 1 di XOR-kan dengan 0 hasilnya 1, dan seterusnya, dan akan berulang setiap 15 bit. Secara umum, jika panjang kunci U adalah n bit, maka bit-bit kunci tidak akan berulang sampai 2 pangkat n sama kurang 1 bit. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Teddy Biantoro Hidayat. Tes. Dan langsung kecil. Bisa semua tuh. Bisa dikit walaupun. Selanjutnya blok chipper. Bit-bit plaintext dibagi menjadi blok-blok bit dengan panjang yang sama, misalnya 64 bit. Panjang blok ciphertext sama dengan panjang blok plaintext. Yang ketiga, enkripsi dilakukan terhadap blok plaintext dengan bit-bit kunci, di mana panjang kunci itu panjang kunci eksternal yang diberikan oleh pengguna tidak harus sama dengan panjang blok plaintext. Selanjutnya, mode operasi chipper block. Mode operasi ini berkaitan dengan cara blok dioperasikan sebelum dienkripsi atau dekripsi oleh fungsi E dan D. Ada 5 mode operasi chipper block. Yang pertama itu elektronik kode book atau ACB. Yang kedua ada chipper block chaining atau CBC. Yang ketiga ada chipper feedback atau CFB. Yang keempat output feedback atau OFB. Yang kelima ada counter mode. Kita masuk pembahasan yang pertama, elektronik kode book atau ECB. Setiap blok plaintext atau PI dienkripsi secara individual dan independen dari blok lainnya menjadi blok ciphertext atau CI. Selanjutnya masuk ke contoh dari pengoperasian ECB. Di sini terdapat contoh plaintextnya 1010 dan seterusnya. Di sini kita bagi dulu plaintext tersebut menjadi 4 blok atau 4 bit. Dan ini hasilnya. Kemudian jika dinotasikan ke dalam hexadesimal, maka ini hasilnya A23, A9. Selanjutnya di sini kita menggunakan kunci yang juga 4 bit 1011. Misalkan fungsi enkripsi E yang sederhana algoritmanya sebagai berikut. Yang pertama, XOR-kan blok plaintext atau PI dengan key kunci ini tadi. Yang kedua, geser secara wrapping bit-bit dari hasil langkah pertama. Langkah ini tadi satu posisi ke kiri. Berikut di rumusnya. Selanjutnya proses dapat dilihat pada gambar ini. Pada mode ECB, blok plaintext yang sama selalu dienkripsi menjadi blok ciphertext yang sama. Pada contoh di atas, blok 1010 ini atau plaintextnya muncul 2 kali, yang
dan selalu dienkripsi menjadi 0010. Karena setiap blok plaintext yang sama selalu dienkripsi menjadi blok ciphertext yang sama, maka secara teoritis dimungkinkan membuat buku kode plaintext dan ciphertext yang berkoresponden atau asal kata kode book di dalam ECB. Enkripsi atau dekripsi dilakukan dengan lookup table. Kemudian untuk setiap kunci atau key yang berbeda dibuat buku kode yang berbeda pula. Jika panjang kunci n bit, maka terdapat 2n buku kode. Jumlah entry atau baris di dalam setiap buku kode adalah untuk 2n. Namun, semakin besar ukuran blok, semakin besar pula ukuran buku kodenya. Misalkan, jika blok berukuran 64 bit, maka buku kode terdiri dari 64 buah kode entry, yang berarti terlalu besar untuk disimpan. Lagi pula, setiap kunci mempunyai buku kode yang berbeda. Kelebihan mode ECB yang pertama, karena tiap blok plaintext dienkripsi secara independen, maka kita tidak perlu mengenkripsi pesan secara sekuensial atau linear. Yang kedua, kesalahan satu atau lebih bit pada blok ciphertext hanya mempengaruhi ciphertext yang bersangkutan pada proses dekripsi. Kelemahan mode ECB yang pertama adalah karena plaintext sering mengandung bagian yang berulang, sehingga terdapat blok-blok plaintext yang sama, maka enkripsinya menghasilkan blok ciphertext yang sama pula. Yang kedua, pihak lawan dapat memanipulasi ciphertext untuk membodohi atau mengelabui penerima pesan. Masuk pembahasan yang kedua, cipherblock chaining atau CBC. Tujuannya adalah untuk membuat ketergantungan antar blok. Setiap blok ciphertext bergantung tidak hanya pada blok plaintextnya, tetapi juga pada seluruh blok plaintext sebelumnya. Hasil enkripsi blok sebelumnya diumpan balikan ke dalam enkripsi blok yang current. Enkripsi blok pertama memerlukan blok semu atau CO yang disebut IV atau Initialization Vector. IV dapat diberikan oleh pengguna atau dibangkitkan secara acak oleh program. Pada dekripsi, blok plaintext diperoleh dengan cara meng-XOR-kan IV dengan hasil dekripsi terhadap blok ciphertext pertama. Berikut adalah skema enkripsi mode CBC. Yang gambar atas ini adalah proses enkripsinya, yang bawah adalah proses dekripsi. Kelebihan mode CBC ini adalah yang pertama, blok-blok plaintext yang sama tidak selalu menghasilkan blok-blok ciphertext yang sama. Yang kedua, oleh karena blok-blok plaintext yang tidak sama menghasilkan blok-blok ciphertext yang sama, maka kriptanalisis menjadi lebih sulit. Kemudian kelemahan mode ECB yang pertama adalah karena kesalahan 1 bit pada sebuah blok plaintext yang akan menghasilkan kesalahan pada blok ciphertext yang berkoresponden, dan kesalahan tersebut merambat ke semua blok ciphertext berikutnya. Yang kedua, tetapi hal ini berkebalikan dengan proses dekripsi. Kesalahan 1 bit pada blok ciphertext hanya mempengaruhi blok plaintext yang berkoresponden, dan 1 bit pada blok plaintext berikutnya atau pada posisi bit yang berkoresponden pula. Cek dulu OBS aja. Nah, begitu. Yang ketiga, chipper feedback atau CFB. Mengatasi kekurangan pada mode CBC apabila diterapkan pada pengiriman data yang belum mencapai ukuran 1 blok. Data dienkripsi dalam unit yang lebih kecil daripada ukuran blok. Unit data yang dienkripsi panjangnya bisa 1 bit, 2 bit, 4 bit, 8 bit, dan lain-lainnya. Bila unit yang dienkripsi adalah 1 karakter setiap kalinya, maka kode CFB-nya disebut CFB 8 bit. Dengan kata lain, CFB n bit memperlakukan cipherblock sama seperti
pada chipper alien. Mode CFD membutuhkan sebuah antrian atau QA yang berukuran sama dengan ukuran blok masukan. Berikut adalah gambar mode CFD 8 bit untuk ukuran blok 64 bit atau 8 byte. Dan yang kiri untuk proses enkripsi, yang kanannya untuk proses dekripsi. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang keempat, output feedback atau OFB. Mode OFB mirip dengan mode CFD, kecuali n-bit dari hasil enkripsi antrian disalin menjadi elemen posisi paling kanan di antrian. Kesalahan 1 bit pada blok plain text hanya mempengaruhi blok ciphertext yang berkoresponden saja. Begitu pula pada proses dekripsi. Kesalahan 1 bit pada blok ciphertext hanya mempengaruhi blok plain text yang bersangkutan saja. Karakteristik kesalahan semacam ini cocok untuk transmisi analog yang didigitalisasi seperti suara atau video. Yang dalam hal ini kesalahan 1 bit dapat ditolerir, tetapi penjalanan kesalahan tidak dibolehkan. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang kelima, counter mode. Mode counter tidak melakukan perantaian atau chaining seperti pada CBC. Counter adalah sebuah nilai berupa blok bit yang ukurannya sama dengan ukuran blok plain text. Nilai counter harus berbeda dari setiap blok yang dienkripsi. Pada mulanya, untuk enkripsi blok pertama, counter diinisialisasi dengan sebuah nilai. Selanjutnya untuk enkripsi blok-blok selanjutnya, counter dinaikkan nilainya 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Abbas. Di sini ada selanjutnya materi selanjutnya, itu ada DS. Cek OBS dulu. Gimana ini potong? Aman kan? Udah lanjut. Baik, di materi selanjutnya adalah DS, RC4 dan RSA. DS ialah sebuah algoritma yang terdapat pada blok chipper. RC4 ialah sebuah algoritma yang terdapat pada string chipper. Dan yang ketiga adalah RSA, ialah sebuah algoritma yang terdapat pada public key asymmetric. Yang pertama adalah DES. DES adalah standar. DES adalah algoritma standar, sedangkan algoritmanya ada. DES adalah algoritmanya adalah DEA, Data Encryption Algorithm. Kedua nama ini sering dikacaukan. DES termasuk ke dalam algoritma kriptografi kunci simetris dan tergolong jenis cipher block. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit. Panjang kunci eksternal sama dengan 64 bit sesuai ukuran blok, tetapi hanya 56 bit yang dipakai. 8 bit paritas tidak digunakan. Setiap blok plain text dienkripsi dalam 16 putaran encrypting. Setiap putaran menggunakan kunci internal berbeda. Kunci internalnya adalah 48 bit dibangkitkan dari kunci eksternal. Setiap blok mengalami permutasi awal 16 putaran encrypting dan inversi permutasi awal. Baik, selanjutnya adalah pembangkit kunci internal. Di sini ada contoh kunci eksternalnya. Pembangkit kunci internal sama dengan kunci di setiap putaran. Ada 16 putaran, jadi ada 16 kunci internal, yaitu K1, K2 sampai dengan K16. Dibangkitkan dari kunci eksternal 64 bit yang diberikan oleh pengguna. Baik, ini adalah contoh algoritmanya. Baik, selanjutnya masuk ke metrik permutasian kompresi PC1. Dari bit-bit blok pada angka-angka tersebut pada tabel ini akan dibagi ke dalam bentuk C0 dan D0. Yang mana baris pertama dan kedua sampai seterusnya itu dari 57 sampai 36 akan
dimasukkan ke bit-bit dalam si 0. Sebagai terlihat di contoh 57 dan yang terakhir adalah 36. Kemudian yang seterusnya juga untuk baris ketiga dan 4 itu adalah dimasukkan ke dalam D0 berisi bit-bit dari K pada posisi. Dimulai dari angka 63 sampai dengan angka 4. Baik, di sini masuk ke dalam pergeseran bitnya. Dari putaran 1 sampai 16 ada beberapa pergeseran bit yang dihitung. Jadi jumlah setiap bit pada setiap putaran adalah 1 sampai 16 dan dengan interval 1 sampai 2 pergeseran bit. Selanjutnya matriks permutasi komprehensi isi 1. Jadi KI merupakan penggabungan bit-bit C1 pada posisi 14 sampai 2 dengan bit-bit DI pada posisi 41 sampai 32. Dan yang perputarannya masih tetap sama 1 sampai 16 dengan jumlah pergeseran antara interval dari pergeseran bit adalah 1 sampai 2. Permutasi awal. Tujuan mengacak plaintext sehingga urutan bit-bit di dalamnya berubah. Matriks permutasi awal adalah sebagai berikut. Enchippering. Setiap blok plaintext mengalami 16 kali putaran. Enchippering. Setiap putaran enchippering merupakan jaringan Feistel. Didapatkanlah 8 matriks substitusi, masing-masing dinyatakan dengan kotak S. Kotak S menerima masukan 6 bit dan memberikan pengeluaran 4 bit pada setiap kolomnya. Ya. Implementasi DIS. DIS sudah diimplementasikan baik sebagai perangkat lunak maupun perangkat keras. Dalam bentuk perangkat keras, DIS diimplementasikan di dalam sebuah chip. Setiap detik chip ini dapat mengenkripsikan 16,8 juta blok atau 1 gigabit per detik. Implementasi DIS ke dalam perangkat lunak dapat melakukan enkripsi 32.000 blok per detiknya, dijalankan pada komputer mainframe IBM 3090, yaitu komputer tercepat pada saat itu, atau pada tahun 1976. Keamanan DIS ditentukan oleh kuncinya. Panjang kunci eksternal DIS hanya 64 bit saja, tetapi yang dipakai hanya 56 bit. Pada rancangan awal, panjang kunci yang disusulkan IBM adalah 128 bit, tetapi atas permintaan NSA, panjang kunci diperkecil menjadi 56 bit. Jika serangan X-House Thief Key Search dengan menggunakan prosesor paralel, maka dalam 1 detik dapat dikerjakan dalam 1 juta serangan. Jadi seluruhnya diperlukan 1142 tahun untuk menemukan kunci yang benar. Baik, selanjutnya adalah RC4. RC4 membangkitkan kunci alir dalam ukuran byte setiap kalinya yang kemudian dieksorkan dengan karakter plaintext. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adel. Malah terus. 2. RC4. RC4 membangkitkan kunci alir dalam ukuran byte setiap kalinya, yang kemudian dieksorkan dengan karakter plaintext. Jadi RC4 merupakan memproses data dalam ukuran byte, bukan dalam bit. RC4 terdiri dari 2 subproses. 1. Key Scheduling Algorithm atau KSA. Yang kedua, Pseudo Random Generation Algorithm atau PRGA. Key Scheduling Algorithm atau KSA. Yang pertama, inisialisasi larik S sama dengan S0 sama dengan 0, S1 sama dengan 1, dan seterusnya sampai S255 sama dengan 255. Kedua, lakukan pengacakan permutasi nilai-nilai di dalam larik S berdasarkan kunci eksternal K. J itu menyatakan 0 for I 0 to 255. Ini adalah rumusnya. Permutasi ini menyebabkan elemen-elemen di dalam larik S teracak. Pseudo Random Generation Algorithm atau PRGA. PRGA membangkitkan kunci alir dengan cara mengambil nilai SI dan SJ, mempertukarkannya lalu menjumlahkan keduanya dalam modulus 256. Kunci alir dieksorkan dengan sebuah karakter plaintext. I menyatakan 0, J dan 0.
for IDX to 0 to length P kurang 1 do. Nah, berikut adalah rumusnya. Implementasi RC Code, protokol SSL atau Security Socket Layer, WPA Wi-Fi Protect Access untuk jaringan nirkabel, enkripsi citra digital, lalu pengamanan file atau pesan, pengamanan pada smart card, terakhir enkripsi record atau kill basis data, keamanan RC4 adalah chip riot, maka dia tidak kuat terhadap serangan seperti split attack maupun serangan-serangan strip attack lainnya. Lalu saat ini keamanan RC4 sudah berhasil dipecahkan dalam hitungan otomatis. Lalu RSA enkripsi nyatakan bisa menjadi blok-blok plain text jenisnya M1, M2, M3. Syaratnya 0 lebih kecil dari M1, MI lebih kecil dari M per 1. Lalu hitung blok ciphertext CI untuk blok plain text menggunakan kunci umum E dengan persamaan CI sama dengan M pangkat E I mod dan N. Deskripsi, misalkan blok-blok ciphertext adalah C1, C2, C3. Hitung kembali blok plain text MI dari blok ciphertext CI menggunakan kunci private D dengan persamaan MI sama dengan C pangkat D di mod N. Implementasi RSA, pertama aplikasi smart card, enkripsi citra digital, lalu pengamanan file atau pesan. Keamanan RSA-nya, yang pertama, keamanan algoritma RSA terletak pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan bulat, faktor prima, P dan Q, yang dalam hal ini N sama dengan P kali Q. Penemu algoritma RSA menyarankan nilai PW pastinya lebih dari 100 digit. Dengan demikian, hasil kali N sama dengan P kali Q akan berubah lebih dari 200 digit. Terakhir, fakta inilah yang membuat algoritma RSA dianggap masih aman untuk saat ini. Semakin panjang bilangan bulatnya, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memfaktorkannya. Ini adalah referensi kami. Itu Mas. Baik, sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah-salah kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.